Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang terhormat Ketua LP2M Bapak Dr. Fridianto, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini Bapak Dr. Sunarwoto, eh, kemudian teman-teman para dosen, mahasiswa dan lain-lain yang hadir di ruang Zoom ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita dapat kembali hadir di ruang Zoom. Ini adalah serial ke-6 dari rangkaian webinar yang kita adakan di bulan Ramadan di bawah topik eh, Ramadan dengan buku. Jadi kalau seri 1, 2, 3, 4, 5 kita membedah buku, dan kali ini kita akan membedah satu proses produksi buku, yakni bagaimana menyunting sebuah buku, dan itu dilakukan oleh satu kelompok Muslim tertentu, yakni Salafi. Eh, karena ini adalah seri terakhir sebelum nanti sore ditutup dengan buka bersama, kami minta kepada Ketua LP2M Bapak Ridianto untuk menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih, Mas Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sunarwoto yang sudah berkenan untuk berbagi, berbagi kepada dosen UIN Jambi khususnya. Nanti ini akan dihadiri oleh banyak peserta biasanya dari seluruh Indonesia, ya. Hadir biasanya. Mungkin ini masih apa ya, masih siap-siap. Eh, Salam kenal Pak Sunarwoto, saya Fridianto, Salam. Ketua LP2M UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kalau secara akademik saya kenal dengan Pak Sunarwoto itu tahun 2015 saya membaca disertasi Pak Sunarwoto, Contesting Religious Authority, A Study on Dakwah Radio in Surakarta itu. Alhamdulillah saya sudah membaca itu. Maka ketika Mas Abid eh, mengabarkan ke saya bahwa akan mengundang Pak Sunarwoto, saya sangat senang karena akan memberikan apa ya, suntikan akademik yang sangat berarti bagi sivitas akademika UIN Jambi khususnya. Semoga dari diskusi pagi ini akan memantik akan memantik hasil apa riset-riset yang diselenggarakan oleh para dosen di UIN Jambi. Boleh dikatakan kegiatan pagi ini adalah puncak dari kegiatan LP2M, dari diskusi, rangkaian diskusi yang disampaikan oleh Mas Abid. Nanti sore akan ada launching 3 buku karya dosen UIN Jambi. Bagi Bapak Ibu yang berada di Jambi, dipersilakan eh, hadir nanti sekalian buka puasa bersama. Saya rasa itu saja, Mas Abid. Terima kasih banyak, Pak Sunarwoto, sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah puasa ini untuk berbagi dengan kami, Sivitas Akademika UIN Jambi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut, Mas Abid. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua LP2M Bapak Ridianto. Eh, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua, topik kita pada hari ini adalah salafisme dan politik penyuntikan kitab. Eh, dalam Saya tidak tahu sejak kapan Salafi, nanti mungkin Mas Narwoto akan cerita, Salafi akhir-akhir ini mungkin atau sebelumnya saya kurang tahu pasti, itu banyak atau mulai melakukan penerbitan buku-buku atau kitab-kitab dari khazanah intelektual Islam yang
diproduksi lama atau setelah generasi salaf lah. Nah, dan di dalam produksi pengetahuan itu, dalam penyuntingan kitab-kitab yang dilakukan, yang diterbitkan oleh Salafi, menurut Mas Sunarwoto ada yang disebut salafisasi atau pengarus utamaan salafisme, mainstreaming salafism gitu lah. Ya. Yakni diwarnai oleh praktek dan wacana yang dipandu oleh ideologi salafi. Nah, eh, menurut Pak Sunarwoto, salafisasi itu ya jelas itu adalah satu politik penyuntingan yang dilakukan oleh teman-teman salafi. Nah, untuk membahas topik ini kita kehadiran atau ada Mas Dr. Sunarwoto, ya saya sering memanggilnya Mas Sunarwoto begitu. Beliau adalah dosen pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Eh, Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan tafsir hadis di UIN, dulu masih YIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian S2 di Leiden University di Belanda, dan S3 di Tilburg University Belanda. Mas Sunarwoto adalah peneliti salafisme yang terkenal di Indonesia dan menurut saya yang paling konsisten meneliti salafisme di Indonesia. Disertasi beliau membahas soal radio dakwah, tadi Pak Pridianto sudah menyinggung, di Surakarta, Radio Salafi, dan artikel tentang topik tersebut juga terbit di majalah atau di jurnal Archipel. Mas Sunarwoto juga menyumbang satu artikel di jurnal yang sangat bergengsi di World Death Islams. Saya nggak tahu tepat nggak bacaan itu. Eh, Mas Najib Burhani yang sekarang menjadi dirjen di Kemdikristek, beliau menyebut bahwa jurnal ini jurnal yang sangat sulit ditembus. Mas Najib Burhani beberapa kali mencoba dan sampai sekarang belum pernah tembus katanya. Dan beliau salut Mas Sunarwoto diundang menulis di situ untuk menulis satu topik khusus Salafi di luar dunia Arab. Nah, artikel Mas Sunarwoto juga terbit di jurnal-jurnal yang lain, Religion, State and Society, dan di jurnal Al-Jami'ah. Dan belakangan, nah ini yang menarik, Mas Sunarwoto ini kan agak melawan arus skopusisasi di kalangan dosen dan memilih untuk menerbitkan artikel di jurnal berbahasa Indonesia yang dikelola bagus. Dua artikel beliau terakhir diterbitkan di jurnal-jurnal berbahasa Indonesia dengan alasan supaya lebih banyak dibaca oleh publik Indonesia. Jadi ini juga penting kita diingatkan bahwa dunia kesarjanaan itu ya semestinya seperti itu, tidak mengejar soal skopus dan lain-lain. Nah, itu pengantar dari saya. Kemudian saya akan mempersilahkan Mas Sunarwoto untuk membahas topik yang menarik ini. Silakan, Mas Sunarwoto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali pertama kepada LP2M UIN Jambi, Pak Ketua LP2M dan Mas Abid, para dosen dan juga mahasiswa dan hadirin yang hadir melalui Zoom. Terima kasih. Di kesempatan ini saya ya sebenarnya ingin ngobrol ringan tentang salafisme dan politik penyuntingan kitab. Ini sebenarnya berdasarkan dua artikel saya yang di Jurnal Refleksi Jakarta dan Suhuf dari Kementerian Agama. Mungkin bisa langsung ini. Saya sudah menyiapkan PPT ini yang agak saya ini ya bisa saya geser berarti ya. Enggak, saya aja yang menggeser, Mas.
Oke. Oke, Ya. baik, mungkin langsung ke ini. Ya, baik. Jadi sebenarnya ide ini lama apa saya menulis tentang taklik, sebenarnya taklik dan tahqiq sebenarnya. Itu bermula dari yang nanti akan saya tunjukkan. Saya membaca kitab-kitab yang diedit oleh ini oleh para editor Salafi gitu. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan background dulu, apa sih pentingnya eh, membahas tentang tahqiq ya. Kenapa kita perlu memperhatikan itu? Nah, kalau kita baca dari berbagai bacaan ya, terutama ini mulai dari Fazlur Rahman ini yang sebenarnya Fazlur Rahman ini agak negatif penilaiannya terhadap tradisi sarah, hasiah segala macam. Tapi dia tidak membahas tentang tahqiq yang menurut Fazlur Rahman almarhum itu adalah tanda dari penurunan kesarjanaan Islam, intelektualitas Islam menurun karena tidak lagi menyentuh pada pada teks utama dari Islam yaitu Al-Quran dan Islam, tapi lebih pada komentar dan super komentar atas komentar, jadi sarah dan sarahnya sarah, hasiah segala macam itu menurut Fazlur Rahman dalam buku Islam and Modernity itu disebut sebagai tanda kemunduran pemikiran Islam. Hal yang sama sebenarnya dikemukakan oleh Cak Nur, ya tidak terlalu keras tapi menunjukkan ya kurang terlalu positif terhadap tradisi sarah dan hasiah ini. Karena Fazlur juga kita tahu murid dari Cak Nur atau Nur Khalis Majid adalah murid dari Fazlur Rahman. Mungkin itu terpengaruh. Namun kalau kita melihat karya-karya belakangan yang membahas tentang syarah, tafsir, hasiah, tahqiq dan seterusnya, itu kita akan melihat cara memahami secara baru itu, cara baru memahami khasanah intelektual yang lahir dari tradisi syarah, hasiah, tahqiq, taklik segala macam ya. Kita akan temukan bahwa justru disitulah ketika terjadi klaim bahwa mazhab dengan sempurnanya mazhab menjadi mazhab 4 itu dalam fikih, ijtihad kemudian dinyatakan sebagai tertutup oleh sebagian pemikir Muslim itu. Tapi cara berpikir seperti itu kemudian belakang dibuat. Wa'il Halak misalnya menulis satu artikel yang judulnya itu kalau tidak salah persisnya was the gate of ijtihad close itu, kalau apakah itu dia di dalam artikel itu secara positif melihat bahwa yang terjadi bukan penutupan ya, memang mazhab tidak lagi sebesar kayak ini, tapi bahwa upaya untuk berpikir secara orisinal baik itu langsung kepada Quran Sunnah ataupun dengan cara seperti yang dilakukan oleh generasi belakangan itu juga menyumbangkan pemikiran penting, orisinalitasnya ada di situ. Jadi cara saja memahami ijtihad tertutup itu keliru menurut Wa'il Halak, keliru di dalam melihat perkembangan dunia intelektual Islam gitu. Maka bagi tulisan-tulisan yang belakangan yang mengkaji tradisi itu, lalu genre syarah hasiah itu justru menunjukkan bahwa pintu ijtihad tidak tertutup, tapi tidak pernah tertutup bahkan. Selanjutnya. Nah, ini beberapa karya penting yang
kalau Anda sekalian ingin melihat bagaimana tradisi intelektual Islam itu berkembang dengan baik dengan tradisi sudah saya sebut ini karya Khalid Al-Rawi, susah sekali itu namanya, Reclaiming Islamic Tradition, ini editan juga rediscovering, ini yang saya gunakan untuk ini melihat perkembangan belakangan yang Salafi, yaitu rediscovering Islam. Selanjutnya, nah kita masuk ke tradisi Salafi. Jadi gini, Salafi atau Salafi Islam itu biasanya kan diartikan sebagai satu pemahaman tentang Islam yang kembali kepada generasi salaf, jadi Quran dan Sunnah, tapi dengan manhaj salaf. Salaf di situ 3 generasi awal di Muslim, para sahabat, tabiin dan tabiun tabiin. Islam yang dianggap sebagai murni, sebagai yang paling benar interpretasinya atas Islam. Nah, di kalangan pengkritiknya tentu Salafi seringkali dengan jumping back to the Quran dan Sunnah itu, kembali pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaf, biasanya dikritik bahwa kaum Salafi ini tidak mengakar dalam tradisi intelektual yang menyejarah, kan? Karena ya mereka juga tidak menggunakan sistem sanad, ya, sanad isnadnya bersambung atau tidak begitu caranya. Mereka tidak melakukan itu seperti kalau di Indonesia ya tradisi pesantren NU terutama ya, yang lebih mengandalkan ini bahwa sanad itu penting bagi keilmuan. Nah, kalangan Salafi sendiri mengklaim bahwa Islam itu lebih pada versi yang paling awal, itu lebih murni ketimbang sekedar mengikuti isnad itu, karena ada Quran dan Sunnah bisa langsung sambung gitu. Nah, yang paling menarik kemudian adalah bahwa tradisi intelektual Salafi Islam atau Salafisme itu ternyata kalau kita lihat karya-karya belakangan itu lahir dari upaya ulama Salafi ya, menyambungkan tradisi mereka dengan sumber-sumber awal itu. Jadi kalau di NU katakanlah di pesantren NU itu sanad yang digunakan menyambung ke tradisi awal Islam. Salafi tidak demikian. Caranya adalah dengan membangun tradisi intelektual yang dengan kembali pada sumber-sumber turas sebenarnya. Ya sebenarnya ini juga dilakukan oleh umat Islam yang lain yang biasa disebut tradisionalis itu. Jadi mereka kaum Salafi menyambungkan tradisi intelektual ke sumber awal itu dengan salah satunya adalah bagaimana tradisi tahqiq itu menjadi penting. Nah, kapan itu mulai? Kalau dilihat upaya besar-besaran itu terjadi di akhir abad 19 dan awal 20 terutama ya. Karena ada 2 konteks besar sebenarnya, yaitu pertama teknologi cetak print itu yang memungkinkan dunia Islam untuk mencetak hasanah intelektual yang tadinya berbentuk manuskrip kemudian diubah menjadi buku cetak, dan berakhirnya dominasi Daulah Islamiyah. Nah, kenapa Daulah Islamiyah ini penting atau Ottoman Empire ini penting dilihat dalam konteksnya? Karena dalam selama berapa dalam dominasi Ottoman Empire itu tradisi intelektualnya adalah lebih dikuasai oleh pemikiran kalam Asy'ari dan juga tafsir dan juga madhab ada itu kalau ya terutama di Asia ya, terutama di Asia tentu saja Syafi'i, tapi di tempat lain ada Maliki, Hambali, Hanafi itu nah itulah yang kemudian di akhir kekuasaan Ottoman Empire itu rupanya sedang
mulai tumbuh atau mulai muncul karya-karya yang lahir dari orang-orang yang mengikuti garis intelektualnya Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah. Jadi menjadi berakhirnya itu. Dan kemudian setelah benar-benar runtuh dan Saudi waktu itu kemudian lahir negeri Saudi, ya. Kalau menurut berbagai literatur itu yang awal 20 itu negeri Saudi yang kedua disebutnya itu, Saudi yang kedua, yang setelah setelah kalah terus bisa bangkit lagi di tahun berapa itu? Dua ini ya, 20-an itu nah Saudi dengan yang menyatukan kekuasaan politik keluarga Saud dengan keturunan dengan kekuasaan ulama yang dari keturunan Ibnu Abdul Wahab, ya, Wahabi itu. Kemudian waktu itu mulai ketemu antara tradisi, kalau kita baca ya, tradisi Syam, Damaskus, yang lahir banyak warisan intelektual dari Ibnu Taimiyah. Di sana ada termasuk salah satu tokoh pentingnya adalah Al-Qasimi, Jamaluddin Al-Qasimi itu, ya, orang Damaskus yang kalau kita lihat tafsir Al-Qasim itu di dalam pendahuluannya, dia jelas-jelas memasukkan muqaddimah fi usuli tafsirnya Ibnu Taimiyah sebagai penjelasan tentang metode tafsir Al-Qasimi itu. Jadi kemudian yang tadi ada cover yang tadi yang discovering Islamic Classic, ya, itu salah satu penjelasan komprehensif transformasi, di mana peran para editor, di mana peran budaya ini melahirkan yang sekarang itu disebut sebagai Islam Salafi itu, ya. Anda bisa manfaatkan itu kalau tertarik. Oke, selanjutnya ini. Nah, lanjut ya. Nah, ini saya menulis dua artikel saya itu berdasarkan ini beberapa artikel penting ini. Terutama Tashkih karya Islam Daya ini menceritakan tradisi tahqiq itu mulanya seperti apa sih gitu ya. Mulanya itu dulu tahqiq tidak digunakan, tapi belakangan mulai digunakan. Saya lupa namanya di dalam artikel ini, ya, di abad 19 akhir dan 20 awal itu, istilah tahqiq yang tadinya tasqih yang hanya fokus pada originalitas teks, mencari originalitas teks, jadi membandingkan antara manuskrip satu dengan yang lain, mana yang paling awal, mana yang orisinil gitu, mana kopian, mana orisinil, segala macam. Tetapi kemudian istilah tahqiq itu digunakan belakangan, semakin lebih populer, atau setidaknya antara tasqih dan tahqiq itu bergandeng satu dengan lain. Itu bacaan dari Islam Daya ini sangat menarik mungkin. Tulisan lain yang saya juga menginspirasi dari artikel adalah Constructing a Textual Salafi Commentaries of Al-Aqidah Tahawiyah. Ini juga menarik karena dia melihat secara khusus ini kasusnya Salafi, Aqidah Tahawiyah yang diedit oleh Albani dan lain-lain, dilihat kemudian dibandingkan dengan editan-editan sebelumnya yang kemudian ternyata
terdapat perbedaan penting karena eh, upaya untuk memframing tahqiq atau editan itu sangat-sangat kental dengan bagaimana Salafi dengan ideologinya itu masuk ke dalam kerja-kerja tekstual gitu, editing. Dan dengan itu juga kata si penulisnya Wasim Siliwala ini eh, tradisi tekstual kaum Salafi kemudian nyambung dengan tradisi-tradisi yang sebelumnya termasuk dari kitab Al-Aqidah atau Hawiyah ini. Edisi yang terakhir yang dibahas oleh Siliwala ini Aqidah atau Hawiyah yang diedit oleh disarai kalau tidak salah disarai oleh Aizuddin Abdus Salam kalau tidak saya ini. Kemudian karya berikutnya adalah karya teman saya Peter Coben. Nah, yang ini yang apa tadi ya saya ceritakan bagaimana kurikulum Ottoman Empire pada masa-masa akhir menemukan lawan tanding dari tradisi tafsir Ibnu Taimiyah itu. Oke, selanjutnya. Nah, salafisme, jadi oke. Jadi dengan demikian saya memahami salafisme itu sebagai konstruk sejarah. Jadi bagi orang salafi ataupun ini ya Islam yang mereka ajarkan itu ya memang versi awal. Tetapi kalau kita melihat sejarah, maka juga kita akan menemukan bahwa salafisme itu adalah konstruk sejarah. Artinya lahir karena sejarah tertentu. Salafi sebagai menunjuk kepada orang dan ini juga baru belakangan. Kita tidak akan bisa temukan salafi menunjuk pada identitas klaim sebagai as-salafi apalagi al-athari gitu. Itu lebih bisa kita temukan belakangan ketimbang generasi paling awal misalnya. Apalagi imam-imam mazhab itu juga tidak menggunakan istilah salafi kan. Nah, kapan salafi itu menjadi sangat spesifik? Itu menarik karena ini kalau kita baca tulisan Henry Lauzire maka sesungguhnya baru belakangan, baru abad ya kalau ini malah akhir abad 19, abad 20 itu menjadi momen penting di dalam artikelnya Henry Lauzire ini. Karena disitulah secara semakin sering istilah salafi itu digunakan, salafiyah ya terutama oleh Rashid Ridho digunakan untuk menyebut penerbitan yang didirikannya dan juga toko bukunya gitu. Nah, atas dasar itu pula Louis Massignon yang terkenal itu juga menyebut gerakan Abdus dan Rashid itu gerakan pembaruan itu sebagai bentuk salafisme. Nah, tetapi salafisme itu memang beragam ya, tidak ini. Kalau istilah salafi yang digunakan oleh Rashid Ridho itu agak berbeda dengan ini. Meskipun ada semuanya di Ibnu Taimiyah. Di tafsir Al-Manar Anda akan temukan banyak rujukan-rujukan ke Ibnu Taimiyah. Betapa kuatnya pengaruh Ibnu Taimiyah dalam tafsir Al-Manar. Tetapi Salafi yang sekarang berkembang, yang pertemuan dengan tradisi Wahabi itu agak berbeda. Berbedanya di salah satu yang ditunjukkan beberapa penulis adalah ya kalau ajakan untuk beristihad itu lebih kuat di dalam tradisinya Rashid gitu dan apalagi Abduh gitu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, apa politik penyuntingan ini langsung saya ke ini politik penyuntingan saya inspirasinya itu dari tulisan Nicholas Spadak ini sudah benar itu
Padaku kalau nggak salah itu John Gennaro Tala. Memang judulnya juga Politics of Editing, ya. Eh, dia dia apa mendefinisikan politik penyuntingan praktik interpretatif yang dibingkai keadaan editor yang memperantari antara otoritas pengarang teks dan teks, tuntutan-tuntutan berbagai lembaga produksi sastra, cakrawala harapan atau dalam beberapa bahkan kebutuhan para pembaca teks tersebut. Ini yang saya gunakan sebagai dasar untuk kenapa saya menggunakan istilah. Tetapi saya lebih agak memainnya tidak dalam konteks sastra gitu. Upaya penyunting untuk menyuguhkan pemahaman yang benar itu dalam konteks saya adalah politik penyuntingan sebenarnya adalah upaya penyunting untuk menyuguhkan pemahaman yang benar atas teks yang disunting dan bahkan lebih benar daripada suntingan yang lain. Jadi ada semacam kenapa saya menggunakan istilah politik di sini yang disalahpahami sebagai ada hubungannya dengan negara, tidak ada. Politik dalam pengertian yang luas yaitu bagaimana power relation antara satu pihak yang lain itu terjadi, antara satu suntingan dengan suntingan lain itu ada semacam klaim kebenaran otoritas. Nah, itulah yang saya maksudkan sebagai politik, istilah politik ini. Dan di dalam praktek penyuntingan itu terjadi. Kalau Anda baca penyuntingan-penyuntingan yang dilakukan oleh kaum Salafi, maka Anda akan terasa itu bagaimana upaya untuk mengklaim kebenaran watak otoritatif dari produksi penyuntingan itu sangat kental di situ. Nah, oleh karena itu dengan kembali tadi soal bagaimana sarah, bagaimana khasiah dan lain-lain dan juga termasuk tahqiq, sesungguhnya bingkai tahqiq dalam konteks ini itu juga diwarnai interpretasi, ijtihad dan juga otoritas nantinya. Ada isu itu bisa kita temukan. Politik penyuntingan lalu dengan demikian adalah berhubungan erat dengan bagaimana interpretasi, ijtihad dan otoritas yang ingin disampaikan oleh penyunting itu. Kalau Anda lihat betapa pentingnya Nasiruddin Albani di dalam penyuntingan ini, maka terasa ya bagaimana dia tidak hanya mengoreksi melalui tetapi juga membangun pemahaman baru tentang Islam itu berdasarkan baru dalam pengertian beda dengan yang sebelumnya. Nah, Islam Dayeh ini kayaknya sudah saya tadi ini ya, sudah Islam Dayeh membedakan antara tasydid. Nah, ini menarik. Islam Dayeh di samping dia membedakan antara tashdih dan tahqiq. Tahqiq itu bagi Islam Dayeh itu mirip, bukan hanya menggali keaslian, tetapi dengan kayak kerja arkeologis di mana teks-teks itu dilacak ya, berbagai naskah kuno dilacak, kemudian dipelajari, dihimpun dan membangun pemahaman baru atas matan itu. Nah, itu yang menarik dan di situ juga politik penyuntingan yang dilakukan oleh kaum Salafi itu terjadi. Jadi berbagai teks digunakan, kemudian dibangun pemahaman yang baru. Misalnya kalau Anda sekali lihat teks-teks misalnya yang tadi akidah Tahawiyah itu kalau yang di situ dibangun pemahaman baru dengan koreksi atas tahqiq sebelumnya ya. Dan juga bahkan si syarihnya Izzuddin Abdus Salam itu juga dikoreksi, kemudian Izzuddin Abdus Salam sebagai syarih dari kitab Tahawiyah tadi, akidah Tahawiyah itu mengalami apa yang saya sebut sebagai salafisasi itu, disalafikan itu meskipun bukan salaf itu. Itu terjadi dalam. Oke, lanjut. Ya, ini tulisan saya ya, tulisan saya. Jadi saya menggunakan Riyadhus Shalihin. Nah,
ini saya akan cerita. Kalau Anda baca Riyadhus Shalihin, tahqiq dari berbagai tahqiqan yang baru itu menarik. Anda akan temukan banyak sekali yang menjadikan tahqiqnya Nasiruddin Albani sebagai landasan tahqiq itu. Berbagai, saya mengumpulkan banyak itu. Dan di Indonesia sudah ada beberapa terbitan terjemahan atas teks sulingan dari Albani ini. Albani ini dulu menyunting di tempatnya muridnya yang bos penelitian namanya Syawis ya. Syawis itu punya namanya Maktab Islami. Nah, di tempat itulah keulamaan dari si Syekh Albani ini ditempa karena terbitan awal itu mulai dari sana. Satu sisi Syawis itu bos, tapi di sisi lain juga murid dari Albani. Ini hubungan yang pelik yang kemudian atas kasus suntingan Albani terhadap Riyadhus Shalihin itu kemudian juga pecah di situ. Ya. Jadi mulanya itu di edisi 60-an atau 70-an ya, saya lupa ini. Itu masih nama Albani itu menjadi satunya muhakkik gitu. Tapi belakangan di tahun 72 atau apa itu mulai diganti. Ya. Diganti namanya Jama'atun Ulama. Nah, rupanya itu yang kemudian menjadikan si Albani tidak puas atas kerja Syawis sebagai penerbit mengganti nama dia yang utama itu. Jama'atun minal ulama tidak jelaskan siapa kelompok dewan ulama yang membenahi tahqiq yang sudah pernah dilakukan oleh Albani itu tidak disebut, sehingga di beberapa tulisan Albani mencurigai itu adalah fiktif dan yang melakukan Syawis sendiri si muridnya itu. Nah, itu kemudian ada satu cerita yang menarik yang tidak saya sampaikan di dalam artikel itu. Jadi ada seorang yang namanya Suhaib atau Abdul Manan, Hasan Abdul Manan. Dia mengedit Riyadhus Shalihin bersamaan dengan Syuaib Arnaud. Nah, mungkin Anda akan yang sering baca kitab kuning sering lihat itu tahqiq dari Syuaib Arnaud itu sama-sama dari Albani, satu daerah sama Syekh Albani. Nah, tapi Syekh Arnaud ini memang pernah berkompetisi, jadi agak tidak kerap dengan Albani. Dia pernah dalam satu biografinya itu disebut pernah konflik. Nah, si Albani tidak setuju dengan tahqiq Hasan Manan ini dan dianggap itu banyak pencurian terhadap tahqiq yang dilakukan oleh Albani. Itu. Maka itu menjadi ada buku yang memperjelas Al-Hiwar Ma'al Albani, itu tulisan Hasan Manan mengklarifikasi apa yang terjadi terhadap suntingan dia terhadap Riyadhus Shalihin dengan versinya Albani. Nah, menariknya suntingan dari Hasan Manan ini diterbitkan di Yordania. Tepat ketika itu Albani pindah dari Damaskus ke Yordania. Yang menerbitkan adalah menantunya Albani. Jadi menjadi semacam, kalau saya baca tuh kayak si Albani itu semakin sempurna. Satu dia merasa si dikhianati Syawis, terus berhadapan dengan yang dituduh sebagai pencuri tahqiq tadi si Hasan Manan, dan yang terakhir menantunya sendiri malah semacam mendukung apa yang dilakukan oleh Hasan Manan dan Arnaud ini. Nah, ini menarik cerita kenapa saya memilih suntingan Riyadhus Shalihin oleh Albani ini gitu. Maka dan di situ kalau kita lihat
sangat berpengaruh, terutama mukadimah dari suntingan itu digunakan hampir di berbagai kitab kitab syarah atas Riyadhus Shalihin maupun tahqiq yang dilakukan oleh kaum Salafi. Itu menarik itu. Termasuk yang Al-Hilali itu, apa yang terbit syarah Riyadhus Shalihin terbit di Indonesia, ditulis Salim Al-Hilali, itu muridnya konon muridnya Albani. Itu juga menjadikan mukadimah dari Albani suntingannya itu dijadikan standar dan mau sebagian besar dimasukkan ke dalam syarah itu. Dan ada beberapa terbitan lain itu juga menggunakan itu. Tandanya bahwa Albani menjadi semakin kuat itu pengaruhnya terhadapnya. Dan kemudian yang saya lakukan di artikel kedua itu ya itu secara tidak sengaja saya beli waktu ke Kairo. Saya menemukan Mufradat Al-Fathul Al-Quran ini menarik karena di situ diedit oleh tokoh penting Mustafa Adawi di situ. Yang menarik dari ini coba di selanjutnya ada covernya itu ya. Oke, covernya ada nggak? Setelah itu nggak ada covernya ya? Nah ini Mustafa Mufradat fi al-Quran. Ini menarik karena yang sebenarnya jadi muhaqqiq itu bukan ini. Ini kan dia ditulis hak kokohu wa alakohu kali. Wa alakohu atau wadubatul. Mustafa Ibn Adil sebenarnya dia tidak melakukan itu tahqiq atas atas teks asli manuskripnya itu. Yang melakukan adalah Nasir Ahmad bin Najjar Ad-Dimyati ini sebenarnya. Tetapi oleh penerbit Mustafa Adawi diminta untuk memberikan catatan kritis atas naskah ini. Dan kemudian yang terjadi adalah taklik. Jadi yang dilakukan sebenarnya taklik bukan tahqiq gitu. Jadi catatan-catatan atas beberapa tafsiran dari Asfihani ini atas konsep-konsep penting seperti ayat-ayat mutasyabihat, terutama menyangkut sifat-sifat Tuhan yang antropomorfis itu, yang menyerupai manusia. Tuhan punya tangan, punya kaki, dan punya betis dan segala macam itu itu semua ayat-ayat semacam itu dikasih dikasih catatan kritis. Kadang menggunakan kalimat bahkan sangat-sangat keras itu mengatakan bodoh segala macam atas ini teks aslinya. Nah, ini menarik karena itu tadi sebenarnya kalau kita mengkaji syarah ataupun tahqiq atau sebenarnya kita tidak bisa lagi melihat praktek yang hanya menjelaskan, hanya mencari keaslian teks, tidak bisa, karena itu ada frame baru, membangun pemahaman baru atas teks itu. Dan ini juga yang pernah diamati oleh Qasim Zaman di dalam ulama in contemporary Islam itu dia menulis satu bab yang menceritakan tentang tradisi syarah di Indo-Pakistan yang menarik. Fungsi syarah di situ adalah kritik atas matan gitu. Jadi ini yang juga dilakukan oleh para muhaqqiq Salafi. Dan bahkan coba tadi mundur ke ada beberapa catatan penting yang saya ini tadi nah ini penyuntingan di kalangan Salafi ditandai oleh upaya membangun pemahaman yang Islam yang sesuai dengan manhaj. Jika terjadi perbedaan antara pemahaman pemilik matan dan dengan pemahaman salaf, maka yang dilakukan adalah mengkritik atas pemahaman pemilik itu. Seperti tadi punya si Al-Sufyani itu dikritik habis-habisan oleh si muhaqqiq salafinya.
Bahkan ada pula yang tidak Anda akan temukan misalnya kenapa lahir bukunya Syekh Idarom itu ya, orang Indonesia itu kan nulis Salafi atau Wahabi memalsukan kitab itu loh. Nah, itu akan kelihatan bahwa banyak kitab yang hilang beberapa bagiannya, termasuk Sawi ya, Sawi versi tertentu itu dihilangkan beberapa kalimat atau kata akhirnya sesuai dengan pemahaman Salafi. Nah, itu juga dilakukan. Jadi tidak apa namanya sekan untuk menghapus itu. Di satu kitab yang sayangnya tidak saya sebut di dalam artikel saya, itu ada satu apa benar-benar dihapus kemudian dicatat penghapusan ini sengaja saya lakukan karena bertentangan dengan akidah salaf itu. Jadi menjadi menarik. Nah, itulah yang kurang lebih yang saya lakukan. Saya kira saya akhiri dan mudah-mudahan ada diskusi dan saling tukar pikiran. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Abid. Terima kasih banyak Pak Sunarwoto atas presentasinya yang detail dan sangat menarik. Jadi tugas penyunting kemudian saya kira berubah dari berusaha menjelaskan maksud pengarang, tapi menjadi kadang-kadang mengubah apa yang dimaui pengarang dengan orientasi penyunting. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Salafi dalam 2 kasus yang ditampilkan oleh Mas Sunarwoto tadi, yakni untuk penyuntingan kitab Riyadhus Shalihin dan satu kitab yang lain. Teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekarang kami mempersilahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk berkomentar atau mendebat atau bertanya kepada Pak Sunarwoto. Ya, sekali lagi saya sampaikan Mas Sunarwoto ini seperti kita lihat dari presentasi tadi, jelas beliau adalah peneliti Salafi di Indonesia yang paling serius, yang saya tahu paling konsisten begitu. Oke, silakan. Ya, bisa langsung unmute dan bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Mustaniruddin. Ya. Baik. Selamat pagi menjelang siang Pak Prof. Presentasi yang luar biasa sekali terkait Salafi ini. Namun ada beberapa hal yang saya kira ingin saya diskusi terkait materi ini. Dari pemaparan yang Pak Prof sampaikan tadi bahwa akhirnya teridentifikasi penyuntingan yang dilakukan oleh Salafi Wahabi ini terindikasi terdapat pengurangan dan penambahan. Bahasa kasarnya kalau kita boleh bilang, apakah ini tidak termasuk daripada kategori pemalsuan seperti yang disampaikan oleh Syekh Idharam dalam bukunya, terutama yang Prof sampaikan di akhir tadi ketika bicara tentang tafsir Sawi. Dan saya menemukan itu Prof memang bahwa salah satu teks yang diubah oleh mereka ini adalah pada pandangan terhadap ziaratul kubrin Nabi, kan begitu. Pada kasus-kasus di tafsir Sawi bahwa ada kalimat atau teks ziaratul kubrin Nabi kemudian diubah oleh mereka melalui penyuntingan itu menjadi ziaratul Masjidin Nabawi. Kan itu sangat berbeda pemahamannya ketika kita membaca teks itu. Nah, apakah ini kemudian tidak termasuk dalam kategori bisa kita bilang pemalsuan? Nah, kalaupun ini kemudian kita masukkan ke dalam kategori pemalsuan, lalu apa? Maksud saya lalu apa di sini adalah begini. Ternyata naasnya pada realitanya teks-teks atau kitab-kitab yang disunting oleh karya-karya yang disunting oleh Wahabi atau Salafi ini malah cenderung lebih mudah diakses hari ini dibanding teks-teks asli. Sehingga yang beredar di masyarakat malah pemahaman-pemahaman yang seperti ini, dan itu menjadi salah satu landasan
atau dasar daripada mereka berargumen. Dan naasnya juga bahwa karena itu berlandaskan pada kitab, akhirnya banyak orang terjebak di situ. Nah, maksud saya adalah setelah ini teridentifikasi lalu apa? Soalnya begini, Prof. Mohon izin. Di dalam istilah Indonesianya, kalau saya pahami bahwa tahqiq atau muhakkik itu disebut dengan filolog. Itu hasil diskusi saya dengan Prof. Oman, bahwa salah satu istilah untuk filologis itu adalah muhakkik, karena memang melihat mengidentifikasi kebenaran dari sebuah teks manuskrip atau sebagainya. Nah, namun hasil diskusi saya itu saya dapati bahwa ternyata seorang filolog atau muhakkik itu tidak punya tradisi sumpah untuk menyatakan kebenaran tahqiqnya. Sehingga memang hal ini menjadikan adanya potensi besar terhadap pemalsuan kitab-kitab, manuskrip-manuskrip yang terlalu, karena seorang filolog itu kan tidak banyak di dunia ini. Artinya ketika terjadi pemalsuan-pemalsuan seperti itu atau perubahan-perubahan seperti itu, tidak banyak yang bisa mengidentifikasi dan mengkritiknya. Dan itu memang terjadi potensi pemalsuan yang sangat masif, saya bilang, terkait perubahan-perubahan dalam struktur penulisan teks atau penyuntingan ini. Saya kira itu, Prof. Saya kira hal untuk membuka diskusi hari ini terkait dengan penyuntingan itu, terutama potensi pemalsuan-pemalsuan yang terjadi pada proses penyuntingan atau teks-teks yang disunting oleh mereka ini, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ya. kasih Pak Ahmad Mustaniruddin. Jadi saya tadi hampir, wah ini kayaknya mau bertanya, kalau namanya ini pemalsuan, lalu kayaknya makan bertanya, lalu apa dosanya, kira-kira gitu. Ternyata enggak. Saya nunggu Oke. pertanyaan itu, tapi enggak. Oke. Ini kita jawab dulu, Mas Sunarwoto ya. Oke. Oh ya, Baik. satu Ya, hal ya, lagi mungkin, Mas ya, Sunarwoto ya. ini kalau di medsos memang guyon-guyonnya prop-prop gitu, tapi ya beliau saya kira kurang berkenan dipanggil profesor gitu ya. Oke, silakan. Yes. Ya. Oke, ya, ya. Langsung ya, langsung. Oke. Baik, terima kasih Pak Syafruddin Mustamir atas pertanyaannya. Memang ya, kalau saya menjawab selaku peneliti, saya akan ingin justru istilah tahrif ataupun pemalsuan itu berlaku pada orang yang saling saling beroposisi gitu. Tetapi saya kemudian sebagai peneliti saya membacanya dengan cara lain. Saya ingin mengikuti yang bagaimana Islam Dayeh ataupun Siliwala tadi yang sudah saya sebut, cara memahami fenomena seperti itu sebenarnya apa sih itu. Oke, kalau itu disebut sebagai bahkan itu kan terjadi. Kayak tadi ya saya cerita soal Hasan Manan ya. Hasan Manan itu jelas dia juga kemudian menulis satu buku kecil namanya itu As-Sarqah al-Ilmiyah, jadi plagiasi atau inilah itu karena itu. Jadi hal-hal semacam itu memang terjadi, dan kalau kita lihat di situs khusus untuk Ar-Radd alal Wahabiyah itu memang buku-buku yang dalam kategori pemalsuan itu memang terjadi, dan di Indonesia tadi Syekh Idarom tadi ya itu sudah menjelaskan itu. Tentu saja itu bagi orang yang punya keterlibatan emosional atau merasa ada oposisi ya, itu boleh disebut sebagai pemalsuan. Dan kemudian kenapa menjadi sekarang itu yang kita akses lebih mudah yang seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya publikasi yang sedang merajai itu memang yang dimiliki oleh pemilik penerbit yang berorientasi pada Salafi. Anda akan temukan itu di depan Al-Azhar itu banyak sekali toko-toko buku yang lebih mudah kita mencari yang versi lebih dekat dengan pemahaman Wahabi atau Salafi itu ketimbang yang ini. Saya sudah membuktikan itu ya. Lebih seperti itu. Dan produksi teks Syafi'i itu kan oleh mereka kan sangat gencar sekali itu.
nama Syafi'i aja di Indonesia itu mereka menggunakan istilah Syafi'i untuk penerbitan, untuk pondok pesantren ya kan. Bahkan kitab-kitab Syafi'i itu diajarkan. Tujuannya apa? Ini yang paling penting. Mereka justru kalau dalam konteks Indonesia ya, itu ingin mengatakan bahwa orang Indonesia yang klaim Syafi'i itu tidak tahu tentang Syafi'i, yang tahu ada kami gitu loh. Jadi tapi ini soal bagaimana kompetisi atas Syafi'i itu juga terjadi dari cara berpikir seperti itu. Jadi kan kita lihat itu di YouTube itu banyak itu atau berbagai media sosial itu berapa salah itu tahlil itu tidak disukai oleh Imam Syafi'i, kirim hadiah segala macam untuk lihat dia itu ya itu salah satu contohnya bahwa di sini yang ingin saya garis bawahi adalah otoritas agama lalu tidak semata-mata ditentukan oleh kebenaran versi tertentu, tetapi sesungguhnya kemampuan untuk diakui secara publik, karena itulah otoritas selalu berhubungan dengan audiens, karena audiens yang menyetujui atau tidak atas apa yang para ulama atau para muhakik dalam ini lakukan itu. Jadi yang terjadi, saya ingin memahaminya lebih situ karena itu lebih produktif, dan bahwa memang terjadi penghilangan, penambahan itu memang iya gitu. Tapi kenapa orang melakukan itu, gitu kan? Ya ingin itu tadi merebut otoritas bahwa ini yang Islam yang benar itu gini. Nah, upaya mengklaim otoritas atas Islam itu dilakukan dengan katakanlah tadi itu ada di dalam praktek tahqiq syarah segala macam itu terjadi dalam istilah yang sering kita dengar adalah terjadi tahrif ataupun lainnya, terjadi pengurangan, penambahan segala macamnya. Itu semua ada dilakukan untuk mengatakan bahwa Islam yang benar itu seperti ini gitu. Maka itu lebih menurut saya lebih lebih berpikir seperti itu ketimbang kita fokus untuk kalau saya meneliti ya itu lebih fokus pada bagaimana kompetisi atas otoritas agama itu terjadi di situ. Baik, itu dulu. Mungkin ada yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin ada tanggapan, Mas Mustaniruddin? Ya, terima kasih banyak Prof atas Ya. pendapat atau perspektifnya. Tapi ada satu lagi Prof, izin. Ya. Prof, izin. Ya, Terutama terkait Salafi era modern hari ini, Prof. Saya termasuk orang yang lumayan sering bukan berdebat ya, tapi diskusi via media sosial terhadap dengan ini kelompok-kelompok ini kan. Dan diskusi itu diawali oleh pencantuman teks-teks dasar dari teks-teks sumber yang saya kira itu tidak sepatutnya dan seharusnya seperti itu dipahami, Prof. Begitu loh. Salah satu contoh adalah ketika ada salah satu teks di media sosial yang di-share oleh kelompok itu, lalu kemudian mengutip salah satu pendapat ulama mazhab misalnya, dan saya teks dan cross check di teks aslinya tidak bicara seperti itu, tapi pencantuman teks secara setengah-setengah itu kemudian terkesan berdasar pada pemahaman bahwa ini ulama ini sependapat loh dengan kami para ini kelompok Salafi kan begitu akhirnya, dan itu tidak sekali dua kali saya temukan itu sumber-sumber yang kemudian mereka mengklaim bahwa itu adalah klaim ulama ini, ya memang ada teks itu di dalam itu, tapi ketika dipahami secara menyeluruh tidak terjadi seperti itu dan tidak seperti itu pemahamannya. Itu sering saya temui pada konten-konten di media sosial oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kemudian klaim Salafi ini berarti tidak berdasar pada histori ya Prof ya, tapi karena begini, ulama-ulama yang selalu menjadi rujukan kelompok ini adalah ulama-ulama berkisar namanya ya Albani kata Prof tadi, Syekh Utsaimin, bin Baz dan sebagainya. Dan saya kira apakah mereka kemudian berada pada zaman Salafi atau tidak? Jadi mohon izin Prof, dua itu yang ingin saya kembali tanyakan.
Oke. Oke, ya, ya. Ini menarik karena apa tadi tentang di media sosial memang di seperti itu ya, apa namanya. Ya, cuman kalau sebagai seorang peneliti menjadi bagi saya itu bagaimana ya cara memahami fenomena seperti itu. Gini, kalau kita menggunakan frame apa namanya mediatisasi agama oleh Stig Yarvat itu menarik karena sebenarnya aktivitas apa namanya beragama dalam konteks online itu melahirkan apa yang disebut banalitas agama. Jadi agama itu tidak terhubung langsung dengan apa namanya sumber aslinya, tetapi itulah yang logika media lebih memandu cara berpikir tentang apa yang disuguhkan di media gitu. Jadi apa yang di media apa namanya disuguhkan ya itu yang menjadi dasar, bukan misalnya kita tidak bisa melihat itu sebagai apa namanya seperti ingin mengecek kitab-kitabnya untuk apa membantah orang lain, tidak bisa begitu. Kalau dalam ruang digital itu apa sumber yang apa yang disebut sebagai agama online, agama yang sudah apa namanya ya online religion, ada istilah online religion sama religion online. Nah, religion online itu adalah apa bahan-bahan yang tentang agama yang sudah yang di online kan, itu religion online. Itu sangat apa namanya sumber yang ada di online yang bisa itulah yang menjadi dasar begitu. Apa kalau mau kita pahami sepertinya agak susah karena butuh cara lain memahami data-data yang ada di ruang digital itu satu. Kemudian yang kedua tadi apa ya pertanyaannya? Yang kedua, maaf, yang kedua apa tadi pertanyaannya? Klaim salafi yang ada. Oke, ya sekarang itu. Jadi gini. Ya tentu saja Albani, bin Bas maupun ini Salim itu bukan dari kalangan Salafi, salaf karena memang salaf adalah seperti yang saya katakan ini itu 3 generasi awal saja. Setelah itu ya apa namanya orang yang berusaha mengamalkan Islam mengikuti manhaj 3 generasi itulah yang ini. Nah, yang menentukan adalah klaim mereka. Kalau dari sudut pandang peneliti ada banyak kesulitan untuk siapa sih Salafi sesungguhnya karena NU itu sendiri juga mengikuti 3 generasi awal gitu. Cuman melalui saringan mazhab Syafi'i, mazhab Junaid al-Baghdadi di dalam tasawuf dan juga apa namanya Asy'ari di dalam alam gitu. Itu apa dan juga apa kelompok-kelompok lain itu juga mengklaim sebagai pengikut 3 generasi awal itu pada ininya pada umumnya. Yang agak berbeda adalah klaim bahwa saya Salafi, ya, kami Salafi gitu. Nah, itu yang apa lebih kalau saya sebagai peneliti saya lebih berangkat dari apa yang mereka klaimkan. Misalnya orang-orang apa katanya yang berlatar belakang PKS ataupun NU sekalipun tidak mengklaim sebagai kami Salafi, kami mengikuti generasi ini iya gitu. Yang tradisional iya. Itu yang paling penting kalau kita meneliti tentang Salafi, klaim-klaim yang mereka. Nah, itu tentu saja dari sisi popularitasnya seperti tadi konstruk belakangan tidak dari awal dulu. Memang kata salaf itu kita temukan di kitab-kitab yang sangat kuno, tetapi klaim sebagai identitas tidak akan ketemukan gitu. Misalnya Imam Syafi'i katakanlah mengklaim ana salafi enggak ya apa katakanlah muridnya juga tidak mengklaim ana salafi karena mengikuti generasi yang ketiga atau kedua muslim itu enggak gitu. Sebagai peneliti selalu berangkat dari fenomena terakhir di mana orang mengklaim sebagai salafi itu konstruk belakangan secara abad tadi akhir abad 19 dan 20 itu yang menjadi popularitas kata Salafi. Bahkan Atsari Salafi itu kan menjadi. Tapi belakangan kalau kita lihat di Indonesia katakanlah kata Salafi itu tidak lagi menjadi utama karena reaksi dari kalangan NU dan pesantren ya terhadap
gerakan itu eh, dan kemudian ditambah dengan istilah Wahabi yang mereka tidak suka itu, mereka menggunakan istilah lain dengan kata sunnah. Misalnya sekarang pesantren sunnah, bukan pesantren salafi kan gitu kan. Karena sunnah, apa namanya, polisi sunnah, ya. Bahkan apa, mungkin matam atau restoran sunnah itu juga apa. Jadi sunnah sekarang karena apa? Sunnah itu lebih mungkin lebih berbeda ini efek atau resonansinya terhadap penerimaan eh, eh, orang lain gitu, penerimaan orang lain lebih lebih soft ya. Bahkan ada polisi yang sunnah itu ya, itu menarik. Ya, oke, itu mungkin yang sementara saya. Oke, terima kasih Mas Sunarwoto. Mungkin Pak Mustainuddin kita batasi dulu. Yang lain Ya, lain Prof. juga Terima yang kasih bertanya. banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Masya Allah. sama-sama ya, ya. Oke. Ya, Oke. selanjutnya saya persilahkan Pak Iwan yang sudah angkat tangan dan nanti setelah dijawab ke Pak Edi Kurniawan tadi juga mau bertanya. Silakan Pak Iwan. Silakan unmute dan kemudian bertanya. Assalamualaikum, suaranya kedengaran jelas, Pak. Ya, kedengaran. Oh ya, dengar, Pak Iwan dengar, dari dengar, mana, Pak? dengar. Abdi dari Pak Bumi Parahyangan. Oke, Oke, ya. silakan. Saya mau nanya, apakah orang-orang Salafi di Indonesia, termasuk terjemahannya, maaf ya saya sebutkan, misalkan pustaka Imam Syafi'i dan kawan-kawannya itu, apakah mereka juga mengubah terjemahan dari kitab-kitab klasik gitu? Soalnya ada perbedaan antara buku kitab klasik, misalkan Ibnu Hajar yang dari kaum mereka dengan yang aslinya, itu seperti apakah ada motif tertentu agama atau ada hal yang lainnya? Itu aja, Oke, Pak. oke. Baik, terima kasih. Gini, yang menarik adalah mereka menerjemahkan teks itu tidak sembarangan dari versi Arab yang mana gitu. Jadi hanya versi yang mereka percayai. Misalnya gini, yang tadi yang saya sebutkan, apa versi editan Syekh Albani itu salah satu yang kuat di Indonesia ya. Itu termasuk pustaka Imam Syafi'i juga. Kalau Imam Syafi'i enggak, ya dia tidak. Yang apa yang melakukan itu Surabaya sebenarnya, dari Surabaya sama beberapa di Solo itu menggunakan versi Arabnya itu yang termasuk ini Pustaka Azam. Nah, Pustaka Azam itu menggunakan yang diedit oleh Jama'atun Minal Ulama tadi. Jadi turunan kedua dari Albani itu yang tidak diakui oleh Albani itu. Tetapi Muqaddimah Albani masih di sana. Jadi sepengetahuan saya, karena saya juga sedang menulis tentang terjemahan Riyadhus Shalihin yang dilakukan oleh penerbit-penerbit Salafi gitu. Itu tadi pertama mereka selektif teks dasar terjemahannya yang mana itu ini. Kedua dari sisi apa namanya, saya kira tidak terlalu kerjanya tidak terlalu kayak tahqiq oleh orang Arab atas ini. Jadi ya terjemah apa adanya, sesuai dengan teks Arabnya itu selalu setia, tidak banyak mengubah maknanya. Sudah diubah atau sudah berubah ketika diedit oleh apa namanya Albani dan selanjutnya itu gitu. Yang terjadi seperti itu. Tapi mereka hanya ya umumnya menerjemah teks Riyadhus Shalihin itu ya seperti yang lain. Cuman yang membedakan itu pemilihannya. Nah, ini menarik. Satu ketika mungkin yang di Pekanbaru atau yang di Indonesia pas tahu itu Ustadz Irwandi yang ahli ekonomi Islam itu ya. Itu pernah satu ketika menulis satu masalah yang disampaikan di Makkah sana mengenai terjemah Riyadhus Shalihin di Indonesia. Dia mengkritik versi Salim Bahraisi dan beberapa yang lain bahwa penerjemahannya itu salah. Salahnya apa? Karena itu banyak yang bertentangan dengan pemahaman salaf.
gitu. Jadi ini yang menarik kemudian Ustadz Irwandi ini memandang harus seluruh, makanya dia juga menerjemahkan atas Riyadhus Shalihin dan juga beberapa yang lain menerjemahkan. Nah, cuman menariknya lagi saya jumpai di dalam terjemahannya Ustadz Irwandi itu yang ada PDF-nya sudah bisa diakses itu, sebenarnya dia juga tidak berbuat banyak untuk misalnya ketika menghadapi ayat-ayat mutasabihat itu tentang ayat-ayat sifat itu tidak terlalu campur tangan. Dia hanya berlandaskan pada teks Arabnya saja, tidak memberikan catatan-catatan pemahaman dia atas isu tadi sifat-sifat Allah yang antromorfis itu. Jadi tidak yang saya temukan saya jumpai selama ini hanya beberapa saja yang konsisten menerjemahkan sesuai visi ini, karena tampaknya itu masih bergantung dengan pemahaman yang diberikan dalam teks Arabnya, bukan dalam Indonesianya itu. Tapi juga ada hal yang menarik ketika menerjemahkan, kan di dalam terjemahan di Riyadhus Shalihin kan banyak ayat Al-Quran yang juga ayat-ayat sifat juga ada disebut di sana. Itu mereka lebih banyak memanfaatkan terjemah Kementerian Agama. Akhirnya ya ketika ayat itu diterjemahkan bukan ke dalam terjemahan Riyadhus Shalihin, gaung salafnya kurang gitu. Resonansinya itu yang saya temukan ya. Jadi pemilihan atas teks Arab mana yang diterjemahkan itulah yang saya kira menjadi dasar penting dari kaum Salafi atau kelompok Salafi di dalam menerjemahkan teks-teks Arab itu. Itu yang saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sunarwoto. Begitu Pak Iwan atas jawabannya. Kemudian tadi Pak Edi Kurniawan, silakan Pak Edi. Ya. Dibukalah Assalamualaikum, Edinya, Prof. videonya Pak Edi. Ini Kameranya. belum bisa buka video, ini belum siap. Oh Maaf. gitu, ya silakan. Ya maaf ya, Prof. Nah, izin Prof Sunarwoto, ini bertanya tetapi punya argumentasi pertanyaan ini, Prof. Prof pernah membaca ataukah pernah menemukan ataukah Prof sudah ada membuat sebuah teori atau teori siapa yang pernah orang lakukan tentang yang menerangkan kondisi antara penafsir dengan teks yang ditafsirkan yang tidak sesuai dengan pemahaman dia, sehingga dia itu bisa mentahrifkan, memahami yang tidak sesuai oleh pemilik tafsir, pemilik teks, sehingga terjadi perubahan makna antara penafsir dan pemilik teks. Pertanyaan ini muncul gini, Prof. Sejauh pemahaman kami, Prof sudah menguraikan panjang lebar tadi dalam konteks Salafi. Dalam konteks yang lain ini juga terjadi, Prof. Contoh kasus yang pertama, misalnya, saya ini beberapa tahun yang lalu meneliti tentang Nuruddin Ar-Raniri. Dia itu menulis Fathul Mubin alal Mulhidin. Dia itu mengkritik, di situ juga memulhidkan, mengkafirkan bahwa bahkan kelompok Wujudiyah di Aceh abad ke-17. Salah satu tokoh yang diserangnya itu adalah Hamzah Fansuri. Salah satu ide mengapa mereka dimulhidkan bahkan dikafirkan adalah adanya ide Hamzah Fansuri menurut Raniri ini karena menganggap seorang sufi yang syatohat yang tidak sadar apapun itu dibolehkan untuk tidak sholat, tidak puasa dan lain-lain sebagainya. Bagi Ar-Raniri ini salah, ini kafir katanya, ini mulhid, keluar daripada agama Islam. Nah, selanjutnya lalu kita teliti ke teks Hamzahnya langsung, Asrarul Alifin. Ternyata apa yang dipahami oleh Hamzah, oleh Ar-Raniri dengan apa yang tertulis dalam teks Hamzah ada perbedaan. Perbedaannya gini, ternyata Hamzah hanya bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal secara mutlak, juga tidak.
ternyata hanya dalam konteks yang mereka benar-benar tidak sadar. Dan ini sesuai dalam kaidah konteks-konteks fikih dan 4 mazhab. Orang yang tidak sadar tentu tidak ada kewajiban untuk menunaikan kewajiban agama yang jatuh padanya. Itu kasus pertama, Prof. Konteksnya sama tadi ini alurnya dengan alur Sarapi. Kasus kedua, Prof. Ini ada artikel juga saya tulis tapi belum selesai. Saya meneliti, menguji, melihat sumber-sumber teori double movement Fadlur Rahman. Selain daripada Emilio Betti yang beliau ambil untuk teori double movementnya, ternyata pengaruh di situ adalah pengaruh Istiqra Syariah karya Imam Syatibi juga luar biasa. Bahkan dalam Islam dan Modernity itu halaman berapa ya? Bab awal itu 19 halaman 19 halaman 20 itu beliau mengutip satu halaman lebih, beliau mengutip karya Imam Syatibi langsung dari Al-Muwafaqat untuk menguatkan teori double movementnya. Namun setelah kita bandingkan teks yang dikutip oleh Fadlur Rahman, teori Fadlur Rahman sendiri, kemudian merujuk langsung kepada Al-Muwafaqat Imam Syatibi. Ada ketidaksesuaian ide antara bagaimana Rahman menggunakan dengan apa yang diingin digunakan oleh Asy-Syatibi. Tidak hanya itu, ini juga terjadi. Saya teliti lagi beberapa tokoh yang lain, misalnya Tariq Ramadan, dia itu menulis Radical Reform. Juga terjadi hal yang sama di Indonesia dari kelompok Musdah Melia ketika menggunakan misalnya teori maqasid Imam Syatibi. Saya teliti lagi. Nah, ini ada ketidaksamaan ide antara pemilik teks dengan orang yang menafsirkan. Jadi sampai sekarang saya juga sudah mikir, ketemu dengan Prof yang penelitian Prof ini langsung oh iya ya, teori apa yang pas? Ataukah Prof ada sudah membuat teori bagaimana kita bisa menarasikan, memudahkan untuk menarasikan bahwa ketika ada satu ide dari pemilik teks yang ditafsirkan oleh seseorang itu tidak sesuai dengan konteksnya. Itu sehingga terjadi perubahan makna antara pemilik teks dengan orang yang menafsirkan. Izin, Prof. Itu aja, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa namanya? Kalau kita baca mungkin ya itu tekstualitasnya Gracia itu ya sudah di situ. Memang apa namanya? Yang namanya menafsir itu selalu menambah mengurang itu terjadi kemungkinan itu. Itu dari situ kita bisa belajar. Pun Gracia itu konteksnya memang dia menulis untuk para calon penafsir biblikal gitu. Jadi dia sudah menjelaskan itu. Kalau dari Islam tadi saya sudah menjelaskan karyanya si Qasim Zaman, Muhammad Qasim Zaman di Ulama in Contemporary Islam, Guardian of Change. Itu dia juga menemukan hal yang sama, bahwa tafsir ataupun syarah itu selalu tergantung pada siapa yang melakukan dan tujuannya, dan ternyata tujuannya itu tidak selalu menjelaskan teks asalnya itu yang gunanya apa gitu. Itu yang memang terjadi gitu. Tidak banyak yang bisa saya tambahkan karena memang sendiri tidak membuat ini, tapi saya ingin menekankan satu hal, bahwa sebenarnya tafsir ataupun tahqiq, syarah segala macam adalah arena di mana otoritas itu dibangun. Lalu otoritas yang mana yang ingin diklaim, itulah yang sangat menentukan bagaimana dia melakukan penafsiran ataupun bukan tahqiq dalam konteks saya itu yang lebih ini. Jadi bolehlah kita katakan bahwa ideologi mana yang ingin diikuti atau dibangun, kalau dia memang ideolog gitu. Itu lebih ke sana arahnya. Oke, itu saja mungkin. Oke, Terima kasih pertanyaannya. Mas Naroto. Ya, saya akan bacakan pertanyaan dari kolom chat nih, Mas. Ya. Ada
apa namanya, dari Mas Rifki Nurdiansah, ini orang Wah, yang murid saya Kerinci. ini. Ya, itu ya, ini pasti berteman dengan Mas Sunarwoto, ini orang Kerinci yang sekarang lagi di Depok. Nggak tahu, lagi di Depok atau udah Murid mau saya S1. ke Jawa ini. Oh iya. Nah, Nah, Mas Rifki, sa- Pak Sunar, menurut Bapak kapan ya, titik awal kebangkitan Salafi di Indonesia? Dan apakah hmm, senantiasa kebangkitan Salafi di Indonesia memiliki koneksi dengan jaringan transnasional, ataukah bagian hmm, dari Indonesia itu sendiri? hmm, Terakhir, apakah Salafi merupakan model pergeseran orang beragama? Sebagai contoh, awalnya Islam masuk ke Indonesia bercorak Salafi, lalu semakin modern orang Muslim cenderung Salafi. Gimana ini? Mungkin ada hmm. yang kurang ini. Oke. Sebagai contoh, awalnya Islam masuk Saya, ke Indonesia oke, bercorak oke. Sufi, Hmm, lalu kemudian semakin modern cenderung Salafi. Terima kasih. Silakan. oke, oke. Terima kasih ya. Gini, saya berangkat dari tadi apa namanya yang namanya Salafi itu konstruk sejarah. Jadi saya sangat ditentukan oleh sejarah. Kekuatan politik itu sangat apa menentukan. Misalnya dominasi Syafi'i itu tidak hanya digerak oleh misalnya pesantren, tetapi juga apa mufti-mufti yang dipilih oleh apa kerajaan-kerajaan itu yang memang beraliran itu. Jadi mungkin ini penting dibaca karya apa namanya karyanya teman saya Mahmud Ghuria itu yang apa text in circulation itu bagaimana madhab Syafi'i sampai ke Indonesia berpengaruh terhadap kitab kuning yang diproduksi maupun dikonsumsi oleh pembaca Indonesia itu apa perlu dibaca ke sana. Kemudian Salafi ini ya seorang sering mengkait kecenderungan ini Salafi dengan Wahabisme, yang kalau Wahabisme berarti kurang lebih awalnya ya selalu ditandai oleh apa perang Padri itu kaum Padri ulama-ulama Padri yang baru pulang dari Makkah kemudian melakukan penentangan terhadap adat-adat yang tidak sesuai dengan standar Islam yang murni gitu itu selalu sana tetapi eh, ya bolehlah kita mau ke sana tetapi kalau kita ngomong tentang Salafi pasca 9/11 itu akan apa berbeda itu lebih kenapa Salafi mengalami arus utama itu harus kita 80-an ketika Dewan Dakwah gencar untuk menyekolahkan apa namanya orang-orang Indonesia ke Saudi ya Saudi dan kemudian pulang di 90-an mereka mengadakan apa namanya membuka halakah-halakah itu nah itu yang lebih kuat kemudian dan di situ identitas klaim terhadap Salafi mulai menguat dan pasca 9/11 lebih kuat lagi apa namanya di situ terjadi salah satu ya tentu saja Salafi adalah dalam pengertian sekarang itu ya transnasional memang melintasi berbagai negara kan transnasional. Di pasca 9/11 terjadi kekaburan karena jadi antara yang Salafi tapi berorientasi jihadis kemudian yang puritan segala macam menjadi kacau di situ tetapi kita lihat bahwa ya itu produk sejarah kenapa sekarang misalnya eh, yang mempunyai pengaruh besar itu yang Puritan misalnya Puritan dalam pengertian mereka lebih fokus pada dakwah ketimbang apa namanya berjuang di lapangan kekerasan ataupun di parlemen gitu bukan berarti mereka itu anti politik bukan tetapi cara mereka mendekati politik itu kemudian yang Puritan ini berbeda lebih menekankan apa namanya taat pada ulil amri ketimbang apa namanya melawan itu. Nah, ini yang membedakan kemudian dengan jadi gini pengikut katakanlah simpatisan dari Ibnu Abdul Wahab atau yang disebut secara umum sebagai Wahabi itu kan tidak hanya kaum Salafi yang sekarang disebut Salafi itu, tetapi juga kelompok lain. Misalnya PKS juga banyak terpengaruh yang ya sebelumnya tentu saja beberapa di Muhammadiyah jelas pengaruh itu ada gitu. Tetapi kemudian sebagai
klaim terhadap Salafi itu memang produk belakangan saja kalau saya lihat dari perkembangan itu. Itu sih saya yang bisa, jadi Ya, memang itu transnasional. oke. Mungkin terakhir ini Mas dari Pak Ya, ya, Zainal Abidin. Pak Sunar, oke. kenapa penerbit-penerbit salaf Wahabi berani memakai nama tokoh yang menjadi lawan mereka seperti penerbit Imam Syafi'i? Apakah ini Hmm. strategi gerakan mereka dan apakah ini juga termasuk kategori takiyah begitu? Oke, ya kita bisa menggunakan istilah apapun ya ketika seperti takia atau ini strategi untuk agar mereka diterima oleh ini. Itu pastilah, dan memang mereka juga di banyak kesempatan memang berusaha. Salah satu strateginya adalah kita menyesuaikan dengan kecenderungan pemahaman keagamaan yang dominan di katakanlah di Indonesia yang Syafi'i. Makanya sekarang itu Syafi'i Nantun Najah juga dikaji oleh Ustadz Salafi, bahkan kadang misalnya ada taklim juga diterbitkan ya, kalau tidak salah. Lupa saya. Jadi yang paling penting adalah itu tadi, bagaimana mereka merebut tafsir atas Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu diperebutkan sebenarnya, yang terjadi diperebutkan itu. Jadi kemudian klaim, nah kami yang otoritatif, Anda sekalian katakanlah kalau sedalam bahasa yang agak bombastik kan, orang itu sebagai pewaris Syafi'i itu salah, gitu. Seperti imsak, ada tradisi imsak, tradisi apa itu salah semua karena bukan begitu. Ini juga pentingnya melihat bagaimana produksi pengetahuan yang mereka lakukan itu kan juga tidak memberikan mazhab Syafi'i yang sangat dominan di Indonesia ini. Jadi mereka berusaha untuk menjelaskan tentang Syafi'i dengan cara mereka sendiri. Tentu saja tidak selalu bertentangan, tetapi kalau bertentangan itulah yang ingin ditegaskan bahwa ada yang perlu dikoreksi dari hidup bersyafi'i, bermadhabi di Indonesia ini. Mereka lah yang ingin mengatakan kami yang benar atas Imam Syafi'i ketimbang Anda sekalian yang sudah lama itu. Kayak nadanya seperti itu, dan itu saya kira bukan tidak masalah bagi saya sebagai peneliti, dan akan masalah kalau saya sendiri pas jadi orang itu. Gitu. Oke, Terima kasih. oke ya, oke Mas. Satu lagi Mas, masih ada waktu 2 Ya, menit. Ya, ya. dari Pak Roland Muari. Ya. Apakah Salafi di Indonesia ada semacam bernegosiasi? Maksudnya apakah Salafi itu sedang bernegosiasi dengan sistem sosial dan budaya di Indonesia agar mereka lebih diterima di Indonesia? Saya mencontohkan, Salafi sebenarnya menolak sistem demokrasi dengan tidak ikut serta dalam pemilu. Namun belakangan, tahun lalu, Pilkada, Ustadz Syafiq Riza Basalamah dalam Instagram juga mencoblos. Apakah memang gerakan mereka cenderung bernegosiasi terhadap sistem di Indonesia? Terima kasih. Oke, ya, ini memang ada perubahan penting. Misalnya mereka dulu tidak pernah pakai batik atau songkok hitam, itu jarang sekali, hanya satu lah mungkin yang paling awal, mungkin namanya Ustadz Arifin itu dari awal sudah pakai songkok, dan mungkin belakangan pakai tadi itu, dan mereka sekarang menyesuaikan dengan situasi Indonesia. Memang itu terjadi. Nah, itu juga produk sejarah politik di Indonesia ya. Misalnya gini, mereka juga mempertimbangkan yang dulunya tidak mau berhubungan dengan negara dalam hal sekolah, mereka sekarang membutuhkan negara dengan misalnya mereka mendirikan lembaga pendidikan dan harus registrasi oleh pemerintah Indonesia, tidak hanya oleh Arab Saudi. Jadi semakin mereka membutuhkan pemerintah. Di samping juga pemerintah melalui berbagai upaya untuk diradikalisasi atau ekstremisme yang mereka sendiri sebenarnya mengklaim kami tidak ekstrim, kami tidak. Itu yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Maksud Mu'tazilah di sini adalah mereka yang suka melakukan terorisme, pengeboman segala macam itu sebagai bukan Mu'tazilah tapi Khawarij gitu ya. Nah, mereka berusaha untuk jadi ada dua sisi. Mereka ingin menyatakan yang taatul amri itu kami gitu, bukan seperti para pengebom itu gitu.
Terus di sisi lain kami punya cara sendiri untuk menafsirkan Indonesia, untuk Pancasila segala macam, itu yang terjadi. Jadi mereka memang mengubah berubah dari posisi awal yang sangat anti. Dan kalau mengacu pada pemilu, sebenarnya itu hal yang di kalangan ulama Salafi katakanlah di Saudi itu sendiri memang perbedaannya tajam. Ada yang mendukung boleh ikut pemilu atau tidak, kayak Saleh Utsaimin maupun Saleh Fauzan, itu boleh, tapi ulama yang lain seperti katakanlah Syekh Mubil atau siapa Madkhali, Abdul Hadi Al-Madkhali itu tidak membolehkan. Jadi itu yang membuat celah di kemudian hari ketika ada perubahan politik, terutama ketika Pak Prabowo mulai naik mencalonkan diri, itu terjadi perubahan. Jadi bukan hanya kemarin tapi sebelumnya itu ada konteks politik yang berubah, cara mereka mendekati politik yang sekarang lebih terbuka. Banyak dari mereka mengikuti pemilu gitu. Juga itu bagian penting dari mereka untuk mengatakan kami ikut. Yang kami ikuti bukan demokrasinya, demokrasi tetap haram. Gitu. Itu argumen yang muncul. Tetapi yang kami lakukan adalah sesuai dengan kaedah-kaedah fikih, misalnya satu dzari'ah ataupun yang lainnya itu. Jadi seperti kalau kita baca fatwa tentang pemilu yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Irsyad, ya, Al-Irsyad di sini bukan Al-Irsyad yang yang awal, tapi ini Dewan Al-Irsyad yang Salafi katakanlah. Itu mengeluarkan fatwa di 2019 atau berapa itu, ketika Pak Prabowo ya masih awal ya, yang pertama mencalonkan itu mereka memang sudah berubah. Jadi konteks politik itu sangat menentukan strategi ataupun perubahan-perubahan yang mereka ingin menegaskan. Misalnya mereka juga banyak ikut dalam program moderasi beragama. Bahkan ada ustadz-ustadz yang dijadikan sebagai sebagai pembicara untuk menegaskan Islam wasatiyah. Kalau kita merujuk pada kitabnya katakanlah Ibnu Taimiyah yang menjadi panutan penting, itu juga ada akidah wasitiyah. Maka istilah ini juga tidak asing bagi mereka, meskipun mungkin pemahamannya berbeda dan konteksnya tentu saja berbeda. Itu jadi terjadi perubahan yang sangat-sangat signifikan, dan itu kita lihat di media sosial bagaimana cara bicara teman-teman Salafi, terutama dalam hubungannya dengan negara, itu sangat-sangat sudah berubah dari posisi awal. Yang mungkin tidak berubah ya bahkan jihadis pun itu juga berubah setelah terjadi kemarin pembubaran JI segala macam itu. Dan kemarin saya dapat informasi dari teman di Solo bahwa beberapa mantan JI sudah lulus doktor. Jadi ini upward mobility mereka sedang berjalan. Artinya mereka menggunakan negara. Mereka butuh negara untuk mereka bisa kelas sosialnya dari tadinya hanya di pesantren, kemudian mereka bisa dengan gelar itu bisa mengembangkan banyak hal, bahkan bisa jadi dosen kemudian PNS bagian itu banyak. Jadi memang ini artinya kalau secara kita baca secara politis, mereka tidak lagi minggir gitu. Dan ini minggir dari arena demokrasi sebenarnya. Mereka semakin ke tengah mendekati negara karena butuh negara. Dan ini menunjukkan kuatnya negara. Entah sampai kapan, alam gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Narwoto. Kalau nggak salah, yang terakhir ini Mas Narwoto pernah menulis satu artikel di media Indonesia, Mas ya, tentang Salafi yang ikut pemilu tahun lalu kalau nggak salah ya. Saya
juga baca? 3 tahun lalu. 3 tahun lalu ya. Iya, ternyata udah lama. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Tadi adalah pertanyaan terakhir yang dijawab. Jangan lupa mengisi daftar hadir di kolom chat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sunarwoto yang sudah berkenan berbagi riset-riset beliau tentang Salafi. Jadi sekali lagi Pak Sunarwoto ini peneliti Salafi yang sangat serius. Di YouTube beliau, nah apa YouTube-nya ya? Saya lupa itu. Kalau dulu kanal Mas DM itu beliau eh, eh, pernah posting satu video eh, meneliti Salafi dari mana dan bagaimana. Kira-kira begitulah. Saya agak lupa judulnya, tapi itu saya kira bisa menjadi panduan yang bagus sekali kalau teman-teman mau meneliti Salafi. Jadi di situ publikasi-publikasi atau riset-riset yang harus dibaca kalau teman-teman mau meneliti Salafi. Saya kira berkunjung ke kanal YouTube Mas Sunarwoto. Eh, Demikian, terima kasih sekali lagi kepada Mas Narwoto dan juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah hadir, kepada teman-teman mahasiswa dan lain-lain. Dari jauh ada Mas Reza Maulana, ini temannya Mas Sunarwoto. Ya, apa namanya tadi, Kejayan ikut katanya begitu. Ya, Kejayan memanggil ya. Mas Rifki Nurdiansah yang mungkin sedang di Jawa. Juga yang lain tadi ada dari Palopo, tapi kemudian harus ikut Jumatan karena di sana sudah dimulai. Terima kasih kepada LP2M, Ketua Mas Pridianto yang sudah memfasilitasi dan sehingga acara kita ini terselenggara. Untuk teman-teman, sekali lagi seperti dikatakan Pak Pridianto, nanti sore jam 4 kita akan buka bersama di Cafe Mendalu Corner ya di dekat sini. Nanti kita akan buka bersama, tapi sembari menunggu buka bersama kita akan launching 3 buku terbitan Suta Press. 2 di antaranya adalah bukunya Mas Muhammad Iqbal Rahman ada di sini dan 1 buku dari Pak Dion Ginanto. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman yang ada di sini bisa hadir untuk nanti sore. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Sunarwoto. Sampai ketemu. Sama-sama. Terima kasih juga.